Al-Inbah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ulum al-laduniyah, paragraf berikut. Ilmu-ilmu laduni. Apa yang disebut laduni? Laduni bukan ilmu kebal, bukan ilmu baca isi hati orang. Ladun artinya ilmu yang direct from Allah, yang langsung diakses dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa ilmu laduni? Enggak ada perantara, enggak ada media, enggak pakai Google, enggak pakai kitab. Hatta gurunya pun sudah tiada di situ. Gurunya sudah tiada di situ, kecuali hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi laduni itu apa? Ilmu yang langsung. Kalau langsung ketemu gak? Kalau nggak ketemu, bukan laduni, namanya futuh. Kalau tiba-tiba lagi zikir dapat, nah itu namanya wahbiyah, ilmu yang dihadiahkan Allah. Kalau futuh dibimbing guru 3 dapatnya 10, itu namanya futuh. Diajarin 3 secara sir, Allah kasih hadiah. Nah, kalau wahbiyah, kita lagi zikiran, antum disebut miskin lagi robita, lagi tawajuh, lagi muallimi, muhadatsah khitriyah, lalu ada, nah itu namanya wahbiyah. Tapi ada orang yang ruhnya kemudian diundang Allah ke hadiratnya, nah, maka boleh disebut mahiyal ulum al-laduniyah, al-ilmu alladhi akhadahu al-abdu min hadratir rabb mubasyarah bila wasitah. Nah, babnya disebut hadrah. Hadrah itu artinya hadir. Jadi Allah itu punya forum juga untuk kekasih-kekasihnya. Itulah hadratullah. Maka ketika kawan-kawan kita di majelis hikam yang lama ya, mereka bertawasul sebelum ngaji ila hadratillah, disalahpahami orang yang tidak faham. Mereka kira kita kirim Fatihah kepada Allah. Enggak, hadratillah, bukan kepada Allah, bukan ilallah kok. Ila hadratillah itu kepada hadiratnya Allah, maksudnya supaya Allah membuka alam hadrahnya. Kalau Allah sudah buka alam hadrahnya, laduniyah turun. Itu maksudnya. Allah nggak butuh Fatihah kita, Allah nggak perlu bacaan kita. Emang Allah perlu salawat kamu? Ya, salatnya Pak Tabah perlu nggak? Zikirnya Allah miskin nggak kalau Pak Tabah ini nggak tabah? Enggak ada urusannya. Al-ulum al-laduniyah fi qulubil munqati'ina ila Allah darbun minal mukalamah. Ilmu laduni yang ada di kalbu orang yang sudah munqati' ila Allah, sudah wusul kepada Allah, sudah selesai hatinya melepas selain Allah. Darbun minal mukalamah. Ini urusan kalbu, bukan urusan badan loh ya. Badan tetap di dunia, badan tetap bekerja, pikiran tetap bekerja, tapi kolbunya hanya bersama Allah. Orang yang bilang, kok sulit ya milah-milah, karena dia nggak berguru. Setelah antum berguru talqin, sekarang mudah nggak zikir kolbu? Walaupun pikirannya banyak. Lalu kita merasakan, oh ada loh pergerakan was-was, pergerakan lintasan khatarat, ada zikir kolbu, dia beda ternyata. Benar nggak? Kita zikir Allah, Allah, terus ada yang melintas. Disitulah seorang manusia sadar, oh di dalam diriku banyak jalan tol, banyak pasar, banyak file, banyak ruang, banyak alam. Ada alam-alam khatarat ya, ada alam-alam zikrullah. Kayaknya dia masuk alam khatarat. Oh, mau habis baterainya ya. Tes, oke, ya. Jadi ilmu laduni itu tarbun minal mukalamah. Ini kalimat berani nih Bu ya. Di abad itu, ini tahun berapa beliau wafatnya? 632. Sekarang kita 1445.
Beliau berani buka apa aja yang terjadi dalam ilmu laduni. Bukan tiba-tiba badan jadi tegang kayak di YouTube itu kan. Bukan. Ilmu laduni darbun minal mukalamah. Salah satu bentuk daripada Allah berkalam-kalam kepada si hamba. Kalau Allah berkalam langsung, nggak pakai handphone, nggak pakai wirid, ya, dia langsung ke kolbu. Bahkan bukan ke kolbu, dia langsung ke ruh. Kolbu ini hanya wadah terluar. Bayangkan, kolbu bagi kita kan batin, tapi dalam ilmu laduni kolbu itu bagian terluar. Masih ada lagi di dalamnya, ya, lapisan-lapisan untuk nyimpan kalam itu. Dan sekali orang itu diajak berkalam, selama-lamanya dia dihitung berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka Nabi Musa itu selama-lamanya dihitung berkalam. Nabi Muhammad itu sekali bertemu Allah, selama-lamanya dihitung bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat-sahabat itu ikut kapalnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya ilmunya Sayyidina Muhammad SAW, ilmunya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali tidak putus-putus, karena mereka mengikuti musyahadah dan mukalamahnya Nabi Muhammad SAW. Dan sekali Allah ajak berbicara, ilmunya nggak putus-putus. Barulah orang paham nanti yang ditulis oleh beberapa masyayikh di kitab itu, ya, as-sudur qabla sutur. Nah, ini kaidah nih, coba dihafalin. As-sudur qabla sutur. Ilmu di sini dulu diolah, baru ditumpahkan ke dalam buku. Hari ini kebalik, orang ilmu itu di kitab cetakan dulu. Dia lupa bahwa cetakan itu baru kemarin sore. Al-Quran aja baru dicetak 1924. Jadi coba bayangkan dulu orang nggak punya kitab, nggak punya teks, nggak punya manuskrip. Dia belajar pakai apa? Ya, pakai ini dulu. Kolbu dia yang bergerak. Maka as-sudur qabla sutur itu baru pewaris Nabi Muhammad SAW. Kalau as-sutur qabla sudur sama dengan ahli kitab. Maka di Quran ahli kitab itu disindir dengan sangat keras sekali. Ya, ahli kitab dari kalangan Bani Israel. Allahumma sholli ala sutur pakai ta. Nah, ini sekretarisnya Dawami nggak ada nih, lagi mencari kekasih kali dia tuh. Kalau ke Jogja dia. Oh, maaf. Nah, kita ringkas saja kalimat bagian terakhir. Wala yattali'u ahadun ala haqiqati dhalika illa al-anbiya idza arafahumul haqq aw man yakhussuhu Allah Ta'ala bita'rifi dhalika min ghairi al-anbiya. Tidaklah dapat mengakses alam hadrah itu kecuali para nabi dan orang-orang yang Allah khususkan, istimewakan, Allah undang dari kalangan selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu gimana caranya? Baru kita balik ke lafaz kedua di paragraf itu. Man qata'a ila Allah 40 yawman mukhlishan muta'ahidan nafsahu bi khifatil ma'dati yaftahillahu ta'ala alaihi al-umul dunya. Nah, siapakah selain Nabi itu? Orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk 40 yawman, 40 hari berlatih dengan meringankan perut dari beban makanan dan air. Yaftah, Allah bukakan bagi dia ilmu-ilmu laduni. Ya, kalau Nabi ngomong, bicara, pasti enggak? Nabi berbicara, siapa yang berlatih 40 hari pasti terbit nur hikmah dari kolbunya, tumpah ruah kepada
lisannya. Nabi kalau bicara begitu terjadi nggak? Terjadi, ya. Dan kata arba'in 40 itu bukan berarti 40 angka. Bagi kita pemula 40 itu angka. Tapi bagi mereka-mereka al-muntahi, orang-orang yang sudah Allah perjalankan jauh, 40 menit, 40 detik itu bisa dihitung 40 hari. Sayyidina Muhammad SAW, ini pelajaran Isra Mi'raj, perjalanannya hanya beberapa saat. Habis Isya jalan, sebelum subuh sudah sampai. Tapi melewati dunia, melewati langit, melewati bumi, tembus ke arasy Allah. Maka ada namanya khalwah ruhiyah. Khalwah ruhiyah itu dimensinya karena ruh adalah hembusan Allah. Allah itu adalah ad-dahr, sang waktu. Waktu bisa dipendekkan, bisa dipanjangkan. Maka umur umat Nabi Muhammad yang sekarang pendek ini, saya berdoa walaupun antum cuma khalwat i'tikaf 10 hari, semoga di sisi Allah dihitung 40 hari. Amin. Amin ya rabbal alamin, ya. Nah, dan hikmah itu yang Allah terbitkan dalam kalbu kita, ini tergantung kesiapan batinnya. Jadi nggak semuanya sama. Yang belum siap disapa, Allah nggak akan sapa, nanti gila dia. Yang belum siap dipandang, Allah nggak pandang dia, nggak Allah zahirkan muraqabahnya. Yang belum siap dapat makna, Allah nggak kasih makna, dikasih aja lezat zikir nyebut. Nah, maka jika zikir sudah mulai terasa lezat, berarti sudah terbit hikmahnya. Walaupun belum 40 hari kali 24 jam, tapi itu sudah dihitung 40 dalam hitungan rohani, gitu ya. Maka masyayikh kita mengatakan 40 itu tergantung yang ngatur, yang ngelola waktu kan Allah, ya. Ada orang sudah 40 tahun sama gurunya, tapi satu nur pun gak terbit. Kenapa? Dia membersamai, tapi dia sebenarnya kurang yakin-yakin amat gitu, ya. Coba kata orang, masih kata orang, dia khidmat sama gurunya, tapi khidmatnya pun masih setengah-setengah hati. Nah, semoga kita khidmatnya betul-betul sepenuh hati, ya. Baik, teman-teman yang dimakan Allah. Lalu ada satu riwayat, ini hadis musalsal. Saya mendengar ini dari guru-guru saya, dari murid-murid Syekh Hasan Al-Fadani. Ada diijazahkan, diriwayatkan, dimusalskan oleh masyayikh kita di halaman 125-nya. Beliau dapat sanad dari As-Sulami, mendengar dari Ali bin Sa'id. Beliau bertanya tentang apa itu ikhlas. Lalu setiap murid kepada guru bertanya kepada gurunya apa itu ikhlas. Sampailah silsilah itu kepada Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri pun bertanya kepada gurunya Hudzaifah, wahai tuan sahabat Rasulullah Hudzaifah, apa itu hakikat ikhlas? Kata Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ikhlas ma'ahu. Aku bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu ikhlas? Qala sa'altu Jibril, aku bertanya kepada Jibril apa itu ikhlas. Lalu Jibril mengatakan, sa'altu Rabbal Izzah, aku bertanya kepada Allah Ta'ala apa itu ikhlas. Qala huwa sirrun min sirri awda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Nah, ini oleh-olehnya sore ini. Apa itu ikhlas? Ikhlas gak usah pakai teori, gak usah pakai teori, langsung pakai riwayat yang ada, yang kita riwayatkan secara musalsal dari guru-guru kita yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah. Ikhlas itu kata Allah, firman Allah, sirrun min sirri, sir rahasia daripada rahasiaku. Auda'tuhu, aku letakkan, simpan si ikhlas itu, si rahasia itu, qalba man ahbabtu min ibadi, di kolbu hamba yang aku cintai. Maka di sini ada 3. Ikhlas itu rahasia,
Di mana dia diletakkan? Di kolbu. Di kolbu siapa? Kolbu yang Allah cinta. Dan ciri-ciri hamba yang Allah cinta, dia kenal kepada Allah. Dan ciri-ciri kenal kepada Allah, dia ringan menyebut nama Allah. Kalau kenal Allah bisa cerita tentang Allah nggak? Nah, ini bagian terakhir dari laduni. Orang laduni, contohnya begini. Antum kalau pulang dari Jogja, bisa cerita tentang Malioboro? Dan detail. Beda nggak kita lihat di YouTube dengan kita ke sana? Atau kita dengar teman pulang dari Jogja dengan orang yang pulang dari Malioboro? Paham maksudnya? Ada kawan pulang dari Mekah, dia cerita, oh Mekah itu begini loh Tuhan. Kita percaya karena dia orang yang jujur. Itu namanya tasdik, iman. Iman itu begitu. Kita nggak ketemu Allah, lalu Rasulullah SAW mengabarkan, aku bertemu Allah, lalu kita percaya. Kita nggak jumpa Nabi SAW, jumpa dengan sahabat atau nggak jumpa sahabat terus sampai hari ini. Guru kita berkalam, Allah itu satu, dan kita percaya. Tapi nggak ngelihat. Itu namanya iman. Ini beda iman dengan. Jadi iman itu kalau dibuka lagi, ini ada tasnya ikhlas. Dan di situ ada musyahadah, berjumpa. Kalau sudah jumpa, di atas iman, itu yang disebut kamalul yaqin, di atasnya yakin. Nah, orang yang sudah jumpa dengan Allah, dia bisa cerita tentang ma'rifatullah. Jadi bukan orang baca kitab 1000 kitab terus bisa cerita tentang ma'rifatullah, enggak bisa. Mesti jumpa dengan yang punya ma'rifat, yang punya nama, yang punya sifat, yang punya zat, yang punya asma. Nah, itulah baginda Nabi Muhammad SAW dan pewaris-pewarisnya. Maka ilmu ini teman-teman, jangankan Allah, surga pun mala ainun ra'at. Surga aja nggak bisa dibayangkan mata, nggak pernah terdengar telinga, nggak pernah terbersit di hati, apalagi yang punya surga. Tapi kan kalimatnya kudu, bukan ruh. Kalau ruh min amri rabbi, itu amarku, kata masyayikh kita, amr ay sirku. Maka al-ikhlas fi sirrun min sirri, yaitu bagian dari amal ruh. Jadi teman-teman yang karena Allah, oleh karena itu, karena ikhlas wajib perintah Allah, jalannya adalah khalwat. Bagi kolbu kita yang seperti ini, seperti saya ini, ya hampir-hampir wajib lah khalwat itu. Ya, kita nggak bilang wajib ya, hampir. Tapi ikuti isyarat guru-guru, nanti kita berkhalwat supaya tidak dengan nafsu.